Saya akan melihat, saya akan menerawang, akan meramal yang lahir pada hari Ahad Pahing atau Minggu Pahing. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakuntumati, salam persahabatan sedunia. Sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang paling utama, yaitu nikmat sehat, hingga kita bisa melaksanakan segala kegiatan-kegiatan kita, melaksanakan segala aktivitas kita sesuai pada bidang kita masing-masing. Dan saya doakan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang sudah request berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun lahir sampai saat ini belum dibuatkan videonya, karena memang antriannya sangat panjang sampai ribuan, ya bisa 1 atau 2 bulan menunggu. Namun bersabarlah, dan tiap hari saya juga upload video-video terbaru. Dan saya minta maaf sekali lagi karena saya tidak tahu itu tanggal lahir siapa yang diupload. Kalau sudah menjadi video itu jadi acak, teman-teman. Jadi kita nggak tahu yang mana-mana satu. Nah, kita upload aja tiap hari. Makanya teman-teman harus tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya agar bisa terus mengikuti perjalanan video Ki Truno Pamungkas ini. Karena saya akan berusaha untuk menyajikan hal-hal yang baru. Semua menyangkut masalah kehidupan kita, kehidupan orang-orang sekitar kita. Ini gunanya kita membuat video ini. Saya membuat video ini adalah supaya kita bisa menjadi acuan, menjadi pegangan kita, dan akhirnya menjadi forum diskusi, dan kita bisa menjadi sahabat, menjadi teman untuk saling berbagi. Nah, kebetulan Gusti Allah memberi saya sedikit kelebihan ini, bisa menerawang hingga saya bisa berbagi kepada teman-teman. Ini saya juga sangat bersyukur bisa berbagi kepada teman-teman. Dan kepada teman-teman saya mohon, saya minta tolong kalau melihat video ya dilihat dari awal sampai akhir. Jangan melihat judulnya terus komentar, akhirnya antara komentar dan isi videonya nggak nyambung. Nah, ini repot teman-teman, ini repot. Jadi harus nonton terus komentar, biar nanti pas. Saya juga perlu dikomentari, dikritik, supaya apa? Supaya mungkin tutur kata saya yang tidak baik bisa menjadi baik, bahasa saya yang tidak tepat bisa menjadi tepat. Jadi jangan hantam kromo, nggak nonton videonya komentarnya nggak nyambung. Akhirnya ya bagaimana? Nggak ada gunanya teman-teman, nggak ada koreksi buat saya. Saya juga pengen dikoreksi karena niatan saya dari hati yang paling dalam ini tulus untuk berbagi, untuk mendiskusikan bagaimana kita menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Jadi ini adalah forum diskusi, teman-teman. Jadi kalau kita istilahnya di komentarnya nggak nyambung, ya untuk apa? Lebih baik nggak usah komentar. Gitu teman-teman. Ya untuk apa kan gitu? Kita kan intinya di sini saling koreksi supaya apa? Supaya bisa terjalin
komunikasi yang baik, akhirnya terjalin satu persahabatan. Nah, tujuan kita membuat video untuk ini, nggak ada kita mencari kesalahan-kesalahan orang atau mengungkap jati diri orang, nggak ada. Kalau kita sebutnya tanggal lahir, itu banyak sekali yang punya tanggal lahir seperti itu. Nah, atau kali ini yang akan saya buat videonya sesuai dengan permintaan teman, tolong Turno buat sesuai dengan neton. Nah, ini saya buat teman-teman. Nah, sekarang kali ini saya akan melihat, saya akan menerawang, akan meramal yang lahir pada hari Ahad Pahing atau Minggu Pahing. Nah, ini teman-teman. Jadi yang lahir pada hari Minggu Pahing ini wataknya dia terlihat angkuh, nampaknya angkuh, namun dia pandai, banyak akal, dan dia orangnya selalu hati-hati dalam bertindak. Perasaannya sebenarnya halus, dan dia banyak sekali talenta atau kepandaian. Semua bisa dia kerjakan, seolah-olah seisi dunia ini dia bisa kerjakan apapun. Nah, inilah yang lahir pada Ahad Pahing atau Minggu Pahing. Nah, dia kelihatannya saja angkuh teman-teman, karena memang dari penampilannya, dari gayanya dia terlihat angkuh, namun sejatinya dia punya perasaan yang halus. Dan teman-teman harus tahu, orangnya ini sangat hati-hati dalam mengambil sikap. Jadi dari cara bicaranya semua itu tertata. Dia sangat hati-hati untuk mengungkapkan segala kata-kata, menyusun segala kata-katanya. Nah, dia juga banyak talenta. Semua bisa dia kerjakan teman-teman. Apapun pekerjaan dia bisa beresin. Nah, ini komplit nih teman-teman, orang seperti ini yang lahir pada Ahad Pahing atau Minggu Pahing ini. Nah, dia hebat, semua dia bisa. Nah, itulah perwataan dari sahabat kita yang lahir pada hari Minggu Pahing itu teman-teman. Jadi wataknya seperti itu. Sekali lagi kelihatannya angkuh, dia pandai, namun walaupun dia kelihatannya angkuh, dia perasaannya sangat halus. Dia sangat lembut perasaannya. Nah, dia selalu berhati-hati dalam bertindak, dan juga banyak akal, dan banyak sekali talenta-talenta yang dia miliki. Nah, itu dari perwataannya teman-teman. Wataknya seperti itu. Jadi kalau kita punya sahabat yang lahir pada hari Minggu Pahing, dia memiliki watak yang seperti itu. Nah, bagaimana kita menjalin hubungan dengan dia? Nah, tinggal kita menyesuaikan begitu. Nah, kalau tadi saya sudah melihat wataknya, menerawang wataknya atau meramal wataknya, saya akan melihat dari masa lalunya. Nah, wataknya seperti ini. Dia pandai. Jadi seperti apa rezekinya nih, kita lihat nih, kita teropong nih teman-teman dari masa lalunya. Ya, kita lihat dari saat dia berusia kurang lebih 8 tahun. Nah, kita mulai dari usia 8 tahun. Kalau masih kecil kan sudah pasti kita digendong orang tua. Jadi dari usia 8 tahun itu mending, dia mungkin sudah TK ya. Nah, kita mulai ini. Yang lahir pada Minggu Pahing atau Ahad Pahing di usia 8 tahun. Di sini terlihat pancaran aura energinya kecil. Dia dapat energi itu kecil. Nah, support keuangan dari orang tuanya ini sangat kecil. Dia kurang beruntung di masa kecilnya teman-teman. Karena terlihat di sini dari dukungan dari orang tuanya, dari finansial orang tuanya ini terlihat kecil. Nah, ini semakin lama semakin mengecil, terus mengecil dan terus mengecil sampai di usia dia 14 tahun. Di sini terlihat gelap di sini teman-teman. Jadi yang lahir pada Ahad Pahing atau Minggu Pahing di usia 14 tahun itu energinya gelap. Dia mendapatkan masalah yang berat di sini, masalah yang sulit menimpa dia. Nah, inilah. Dan akhirnya dia tumbuh menjadi remaja dengan bergantinya tahun di usia dia kurang lebih 19 tahun. Di sini muncul aura energi pada dirinya.
Di sini muncul karena di usia sebelumnya dia 14 tahun di sini mendapatkan masalah, dan akhirnya di usia 19 tahun dia terdidik dari masalah yang menimpa dia. Nah, di sini dia mulai mandiri, mulai bekerja keras, mencari cara, mencari solusi-solusi, dan semakin lama semakin memancar pancaran aura pada dirinya. Nah, perwataannya tadi mulai muncul di sini teman-teman, mulai muncul. Dia sudah mulai bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dia kelihatannya memang angkuh, namun kecerdasannya mulai muncul di sini, kepandaiannya mulai muncul, dan akal-akal dia mulai muncul. Namun dia orangnya terus berhati-hati di sini. Nah, ini di usia kurang lebih 18 tahun ini mulai kelihatan di sini performanya, dan perasaannya juga halus, dan mulai terlihat bakat-bakatnya. Semua mulai terlihat. Walaupun masih tipis di sini, di usia 18 tahun ini masih tipis, tapi semua energi yang ada di dirinya ini mulai kelihatan dari semua. Kalau kita pilah-pilah nih teman-teman, dari penampilan, dari kepandaian dia, terus akal dia, kehati-hatian dia, dan perasaan dia, nah, semua mulai kelihatan di sini talentanya di usia 18. Nah, di sini dia terus berusaha dan bekerja keras dengan kepandaian dia, sesuai dengan perwataannya tadi. Akhirnya apa? Akhirnya mulai naik energinya, mulai naik, dan tepat di usia 26 tahun, nah, ini dia mendapatkan suatu kejayaan, kesuksesan yang sangat luar biasa di usia 26 tahun. Nah, di usia 26 tahun ini dia sudah menjadi orang yang sukses teman-teman. Dengan apa? Dengan talenta yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki, dengan akal dia yang hebat, dan dengan kehati-hatian dia. Akhirnya apa? Di usia 26 dia mendapatkan sebuah kejayaan. Dan kejayaan yang dia dapat di sini ini berlangsung sangat panjang, sampai usia dia 33 tahun. Di sini masih terlihat pancaran auranya, energinya di sini terang benderang di sini sahabat. Di sini terang benderang aura energinya. Jadi dia mampu menjaga power energinya, ekonominya ini secara konsisten. Dia betul-betul rawat, dia betul-betul jaga. Karena ya itu tadi, dari wataknya dia hati-hati tadi, ini sangat mendukung untuk dia. Akhirnya ya dia menjadi sukses di usia ini. Dan semakin lama di usia 33 tahun ini pancarannya sama, akhirnya semakin lama ini terlihat menurun. Dan akhirnya di usia 37 tahun di sini, yang lahir pada hari Ahad Pahing, itu mendapatkan masalah yang berat di sini sahabat, karena dia ada kesalahan dalam mengelola keuangan. Ya kita maklum di sini, karena usia dia masih terbilang muda, di usia 26 tahun menjadi sukses, akhirnya dia lalai bagaimana dalam mengelola keuangan, dalam berinvestasi dan lain-lain, hingga menjadikan dia masalah. Nah, ekonomi dia goyang di usia 37 tahun. Nah, ini yang lahir pada hari Minggu Pahing ya, sekali lagi Akad Pahing atau Minggu Pahing. Di usia 30 tahun di sini terlihat pancaran aura energinya betul-betul gelap. Ekonominya kalau sudah seperti ini berarti dia di tingkatan atau level yang paling bawah. Di sini betul-betul berat nih sahabat. Di luar itu dia juga mendapatkan masalah pertemanan, masalah keluarga, masalah persahabatan, ini bercampur aduk menjadi satu, yang menjadikan dia pusing kepala, menjadikan dia susah. Akhirnya ekonominya betul-betul berada di titik terendah. Dan di sini dia terus berjuang dan bekerja keras. Kalau kita lihat dari masa lalunya dan dari watak-wataknya, dia pernah susah, terus senang, terus sekarang susah lagi. Itu tidak menjadi alasan untuk dia menyerah. Justru ini menjadi power, menjadi kekuatan untuk supaya dia bangkit ya, karena itu tadi perwataannya. Dia sangat pandai, banyak akal, dan selalu hati-hati, dan perasaannya sangat halus. Jadi dia juga punya talenta yang banyak teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya di usia 37 tahun ini menjadi titik yang gelap, titik terendah, dan dia terus berjuang semakin lama. Di usia 40 tahun ini muncul aura energi pada dirinya. Ini muncul kembali, dia mulai bangkit dari keterpurukan. Nah, akhirnya dia menemukan cara lain, yaitu tadi
Kalau kita lihat talentanya banyak ya, kepandaiannya ini banyak, ini itu dia bisa. Akhirnya mencari cara lain yang betul-betul dia sukai sesuai dengan hobi dia, sesuai dengan kebiasaan dia, sesuai dengan kesukaannya. Di usia 40 tahun ini muncul ide baru, dia mau membangkitkan ekonomi dengan kepandaiannya itu, kepandaian yang baru. Yang lama itu sudah dia tinggalkan, akhirnya dia memiliki ide baru. Nah, sekali lagi ingat nih teman-teman, dia memiliki kepandaian yang banyak, akalnya banyak, gitu ya. Akhirnya di usia 40 tahun muncul power energi pada dirinya, muncul, dan akhirnya semakin lama karena ritmenya sudah jumpa, nah dia perbesar, dia perkuat pengalaman barunya ini, metode barunya untuk membangkitkan kesuksesan ini. Akhirnya di usia 44 tahun dia betul-betul menjadi orang yang sangat berjaya, orang yang sangat sukses di usia 44 tahun ini. Ini sungguh sangat luar biasa. Dia menjadi sangat kaya raya, uang dia sangat melimpah. Dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Dia mampu mensupport orang-orang yang di sekitarnya, di sekelilingnya. Dia bisa membantu karena dia memang menjadi orang yang kaya raya nih teman-teman di usia 44 tahun bagi sahabat yang lahir pada hari Minggu Pahing. Nah, ini di usia 44 tahun ini sangat berjaya dan sangat sukses. Dan kesuksesan ini mampu dia jaga sangat panjang sampai usianya kurang lebih 50 tahun. Dari usia 44 sampai 50 tahun dia jaga dengan konsisten. Nah, dengan kematangan pola pikir dia yang luar biasa, dia mampu untuk menjaga ini supaya tetap stabil. Memang terlihat ini sahabat, pancaran aura energinya terlihat sama terangnya ini dari usia 43 sampai usia 44 sampai usia 50 tahun ini. Ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Nah, semakin lama di usia di usia 50 tahun ya, di usia 50 tahun ini terang, semakin lama semakin menurun dan terus menurun. Saat dia berusia kurang lebih 55 tahun. Nah, di usia 55 tahun ini menurun performanya, energinya menurun. Saya rasa dia mau berganti haluan dari yang dia jalani. Dia mau berubah profesi atau dia membeli hal-hal yang sifatnya tidak bergerak seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Makanya apa? Makanya perputaran ekonominya ini terganggu teman-teman. Akhirnya di usia 54 atau 55 tahun bagi yang lahir pada hari Minggu Pahing di sini goyang ekonominya, goyang, namun bukan berarti dia berada di level yang bawah, tidak, masih boleh dibilang cukup di sini di usia 55 tahun ini. Jadi masih normal lah kondisinya, namun tidak seterang yang usia di 50 tahun ya. Ini ada penurunan aura energi. Jadi sepertinya dia investasi baru namun belum bergerak, belum menghasilkan seperti itu. Namun dia terus kerjakan karena dia ya kembali kepada wataknya tadi. Dia sangat pandai, banyak akal, dan dia juga keahliannya banyak di sini. Akhirnya apa? Akhirnya semakin lama di sini muncul energinya tuh muncul lagi lebih besar dan makin menguat di usia dia kurang lebih 56 tahun. Jadi kalau 54 atau 55 menurun, 1 tahun kemudian sudah naik ini teman-teman. Dia cepat meningkat dan terus naik hingga saat berusia 62 tahun di sini betul-betul menjadi raja nih sahabat kita yang lahir pada hari Minggu Pahing. Naik kembali performanya, energinya besar kembali di usia 62 tahun, 61 atau 62 tahun di sini teman-teman. Ini sungguh sangat dahsyat, sungguh sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari weton sahabat kita yang lahir pada Minggu Pahing, jadi di usia 60 betul-betul sangat berjaya. Ini terlihat dari pancaran aura energinya sangat terang benderang di usia ini. Nah, kepada sahabat yang lahir pada Ahad Pahing atau Minggu Pahing, demikian yang saya sampaikan, yang saya lihat dari masa lalu sampai masa saat usia 60 tahun.
Dan Anda juga harus siap di sini, karena yang terlihat di tahun berikutnya, di usia Anda 65 tahun, Anda akan mendapatkan masalah yang berat dan masalah yang rumit akan menimpa Anda. Ini bisa masalah kesehatan, bisa masalah ekonomi. Yang jelas ini membuat Anda susah atau mendapat masalah atau mendapat kesulitan pada Anda yang lahir pada hari Minggu Pahing di usia 65 tahun. Maka persiapkanlah dari sekarang secara fisik, secara mental, secara finansial untuk menyambut Anda nanti berusia 65 tahun. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan mutlak milik manusia termasuk saya, Ki Truno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi support video saya dengan menekan subscribe dan tanda lonceng, dan semoga teman-teman selalu mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, serta diberikan murah rezeki, murah sandang, dan murah pangan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumati, salam persahabatan sedunia dari saya, Ki Truno Pamungkas.